bikin bangga, bangga bersarung mangga. Kalau kita punya permasalahan dengan ipar kita, jangan dilibatkan istri kita untuk bermusuhan dengan iparnya. Yang perlu adalah bagaimana kita segera berdamai. Selagi kita belum bisa berdamai, jangan dijadikan orang lain ikut memusuhi. Seorang istri yang baik pun juga demikian, hendaknya selalu mengingatkan suaminya agar semakin baik dengan adik dan kakaknya. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, nuhibbukum fillah, kami mencintai anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah benar-benar memilih kita menjadi hamba yang saling mencintai. Buahnya kelak kita akan berkumpul di padang mahsyar, di bawah naungan Allah, perlindungan Allah yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali di antaranya adalah orang yang hidup di dunia dengan saling mencintai. Dan buahnya adalah kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya silaturahim atau silaturahmi. Jangan sampai kita menjadi orang pemutus tali silaturahim. Ancamannya adalah neraka, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Dan di akhirat nanti akan ada dua negeri, ada dua kampung. Kampung surga, kampung neraka. Jika tidak di surga, ya di neraka. Di antaranya sebab orang masuk kampung neraka adalah memutus tali persaudaraan. Baik, kita tahu begitu pentingnya menyambung silaturahim, dan kita sudah tahu begitu bahayanya memutus tali persaudaraan. Akan tapi kadang seseorang tanpa disadari telah masuk wilayah memutus tali persaudaraan. Karena dia telah melakukan beberapa sebab-sebabnya tanpa disadari. Maka dari itu mari kita cerdas. Kita cermati apa sih kira-kira yang kadang menjadi sebab orang bermusuhan. Kakak adik sudah menjadi bukan seperti kakak adik. Dengan ibundanya pun kadang jauh padahal ibunda yang merawatnya. Di antara sebab orang memutus tali persaudaraan adalah justru sebab yang seharusnya jadi penyambung silaturahim, yaitu pernikahan. Hati-hati dengan pernikahan. Alangkah banyaknya seseorang setelah menikah tambah jauh dengan saudaranya. Itu bukan pernikahan karena Allah. Pernikahan karena menuruti egonya, kepentingan pribadinya, kesombongannya. Kalau menikah karena Allah, merindukan ridho Allah, dengan pernikahan akan dijadikan pernikahan ini sebab bagaimana ia semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat dengan sesama manusia, sanak kerabat dan keluarga. Maka kami sampaikan kepada siapapun, jadikanlah pernikahanmu itu adalah sarana dan sebab untuk tolong-menolong dengan pasangan dalam bersilaturahim. Ajari istrimu, wahai suami, agar semakin hari semakin baik dengan adik dan kakaknya, paman dan bibinya. Jangan ajari mereka jauh. Wahai para istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan saudara-saudarinya. Jangan ajari untuk bermusuhan. Kadang pengaruhnya seorang suami besar sekali sehingga seorang istri tiba-tiba dilarang bertemu dengan saudaranya tanpa sebab, hanya karena sedikit permasalahan antara sang suami dengan iparnya, maka istrinya tidak boleh ketemu dengan iparnya. Kalau kita punya permasalahan dengan ipar kita, jangan dilibatkan istri kita untuk bermusuhan dengan iparnya. Yang perlu adalah bagaimana kita segera berdamai. Selagi kita belum bisa berdamai, jangan dijadikan orang lain ikut memusuhi. Dalam hidup tentu ada namanya permasalahan. Mungkin seorang suami bermasalah dengan kakak atau abangnya seorang istri. Jangan dibawa istri untuk memusuhi, apalagi anak-anaknya, untuk memusuhi pamannya, na'udzubillah. Tapi kadang ini terjadi karena tidak sadar akan kemuliaan silaturahim, tidak mengerti hukuman memutus tali silaturahim, tidak mengerti, maka dilakukan itu semuanya. Jadi semua yang ada di kiri kanannya harus memusuhinya. Bahkan diancam istrinya, kalau kau berurusan dengan abangmu, awas, kau bisa aku cerai, kau bisa aku, na'udzubillah.
Bahkan seorang suami yang baik akan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu tahu aku lagi berselisih dengan abangmu, tapi jangan sampai kamu putus dengan abangmu. Bahkan kalau perlu, kau sambungkan aku dengan abangmu. Begitu. Seorang istri yang baik pun juga demikian, hendaknya selalu mengingatkan suaminya agar semakin baik dengan adik dan kakaknya. Sebab ada dalam sebuah pernikahan, subhanallah, seorang istri, kalau suaminya kedatangan saudara-saudarinya, artinya ipar-iparnya datang, istri di rumah, mendengar berita bahwasanya saudara-saudari suaminya sudah mau datang, itu sudah gelisah. Bakal kotor itu rumah, makanan habis di kulkas, segala macam. Ini istri model apa kayak begini? Istri yang solehah akan berkata kepada suaminya di saat mendengar ipar-iparnya mau datang, abang, adik-adik mau datang ke sini. Kita siapkan apa kira-kira? Adik ini bukan adiknya sang istri, adiknya sang suami. Karena istri solehah malah menyiapkan, dimuliakan itu iparnya. Membantu suaminya agar semakin baik kepada adik kakaknya. Bahkan ada seorang istri, Masya Allah, melarang suaminya membantu adik-adiknya. Sampai bertanya suatu ketika, apa benar kalau seorang suami membagikan gajinya antara kami, saya sebagai istri, Bu ya? Jadi kalau dapat gaji dibagi dua. Separuh diberikan ke saya, separuhnya diberikan ke adik-adiknya. Apakah benar semacam ini? Kan saya istrinya, masa kalah sama adik-adiknya? Subhanallah. Saya tanyakan, separuh itu cukup enggak? Ya cukup, tapi masa begitu aturannya? Nah ini hati busuk gitu. Separuhnya saya suka, mungkin gajinya tinggi, separuhnya dibagi karena apa? Adiknya yatim, adiknya ini, Masya Allah. Mestinya seorang istri yang soleh akan berkata pada suami, abang jangan kurang ngurusi adik-adikmu. Sama seorang suami harus begitu. Adik-adik istri harus didukung, bahkan dibantu sang istri, dibesarkan hati sang istri, diberi semangat agar perhatian kepada adik-adiknya. Nah ini yang harus kita hadirkan. Dan alangkah banyaknya gara-gara pernikahan kakak adik tidak tegur sapa. Subhanallah. Maka dari ini kita harus waspadai. Jangan sampai pernikahan yang terjadi menjadi sebab jauh dari sanak kerabat dan saudara. Bahkan sebaliknya, jadikan pernikahan kita ini sarana sebab untuk kita tolong menolong dalam berbuat baik kepada saudara dan sanak dan kerabat. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda para suami bisa benar-benar mendukung istri agar baik dengan adik kakaknya. Anda sebagai seorang istri, jangan marah kalau tiba-tiba suamimu memberikan bantuan kepada saudara-saudarinya. Karena apa? Artinya suamimu adalah suami yang penuh berkah. Jika ada rezeki lebih, dia berbagi dengan yang lainnya. Kalau ternyata rezekinya pas-pasan, sebagai seorang istri yang solehah atau suami yang soleh, berusaha untuk memangkas kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting dalam rumah tangganya, kemudian kelebihannya akan diberikan kepada sanak, kerabat, dan saudara. Masya Allah, indah rumah tangga. Dengan silaturahim akan berkah. Apa yang terjadi setelah itu? Lapang rezeki, lapang hati, panjang umur. Kemudahan-kemudahan Allah berikan. Dan hidup akan indah dengan sanak, kerabat, dan saudara. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.